Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, yang ditunggu-tunggu publik mengenai jawaban terhadap pertanyaan si Mongol ya, soal hilangnya Yesus, hilangnya cerita Yesus selama 14 atau 18 tahun, itu semalam sudah mendapat tanggapan dari dokter daging adas ya. Kurang lebih hampir selama 1,5 jam ya, dokter daging adas dengan berapi-api menggebu-gebu menanggapi pertanyaan yang diajukan si Mongol ya, karena memang pertanyaan ini begitu mengguncang para intelektual Kristen. Tetapi sayang sekali ya, kayaknya si daging adas itu selama 1,5 jam itu dia tidak menjawab apapun ya. Dia hanya ngeles, kemudian lebih banyak menghujat si penanya, muter-muter. Dan kalau aku cari poinnya terhadap pertanyaan si Mongol ini kesulitan begitu. Tetapi seperti apa bukan jawabannya, seperti apa ocehan dari si daging adas, mari kita saksikan video berikut. Selamat malam saudara-saudara terkasih, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jumpa lagi dengan saya, Verbum Veritatis. Kita akan melanjutkan sesi pengajaran kita di channel ini. Nah, saya lihat para begoders sudah mulai ramai di chat ya. Nah, daging gadas hanya jago berretorika, lemah dalam pembuktian yang alkitabiah. Ya, kalau bikin klaim, keledai juga bisa bikin klaim. Keledai bisa menggonggong sambil berpikir bahwa dia sudah mengalahkan semua filsuf di dalam dunia ini. Semua sesi pengajaran saya itu penuh dengan bukti, penuh dengan analisis, penuh dengan penggunaan metode eksegetikal dan argumen-argumen teologis dan filosofikal, dan mendadak kamu muncul dengan komentar semacam ini dan kamu berpikir kamu membuktikan sesuatu. Oke, saudara-saudara. Kemudian 14 tahun Yesus kemana di King Gadas? Sebentar lagi kamu akan saya jawab. Tenang-tenang aja, duduk yang rapi, duduk yang tenang, bersikap sebagai manusia karena kamu manusia. Jangan seperti binatang, karena kalau manusia bersikap seperti binatang itu dia melanggar kodratnya sebagai manusia. Jadi duduk yang tenang, minum, kemudian aktifkan otaknya, jangan dinonaktifkan supaya bisa mengikuti sisi pengajaran ini dengan baik ya. Oke, saudara-saudara, selamat malam buat yang sudah hadir di sini. Sebentar lagi saya akan libas kalian satu persatu. Jadi tenang-tenang aja. Tidak usah jumpalitan, karena dunia ini sekarang di zaman teknologi dan internet, sekarang ini dunia ini sempit ya. Jadi jangan berpikir bahwa kamu bisa ngoceh sesuka hati, ngoceh seenak hati, kemudian kamu akan lolos begitu saja. Terima kasih untuk konfirmasi suara dan gambar bagus. Oke, saudara-saudara, tanpa membuang banyak waktu lagi, saya akan membahas tentang the lost years of Jesus atau the missing years of Jesus. Satu isu yang sebenarnya nanti sebentar lagi saudara akan lihat, ini adalah completely propaganda. Dan paradigma semacam ini adalah sebuah logical fallacy yang mengalihkan beban pembuktian dari pihak kritik kepada orang-orang Kristen. Jadi mereka yang harus menanggung beban pembuktian itu, mereka yang bikin klaim, kemudian mereka nanya dan minta bukti kepada orang Kristen. Nah, ini kan dunia gila dan diisi oleh orang-orang gila yang mencoba membuat dunia ini menjadi gila dengan membuat klaim, membuat asumsi, membuat presuposisi, membuat anggapan, kemudian mereka yang membuktikan. Makanya tadi saya bilang duduk yang tenang-tenang karena kamu sedang berhadapan dengan Verbum Veritatis. Dan by the way, jangan ngoceh. Sekali lagi tolong jangan ngoceh bahwa saya tidak berani berdebat dengan kalian. Yang saya tidak mau lakukan adalah membuang waktu dengan keledai.
Jadi kalau kamu mau berdebat dengan saya, kasih tahu pendidikanmu apa, kamu ngajar di mana, profesimu apa. Yang jelas, jangan kamu bersembunyi di balik akun palsu, kemudian tidak jelas kamu siapa, kamu sekolahnya apa, jangan-jangan SD juga tidak tamat, tapi petantang-petenteng mau berdebat dengan saya. Itu kan kamu punya banyak ulama, kamu punya banyak ustadz, kamu punya banyak dosen, punya banyak profesor. Suruh mereka untuk tantang saya berdebat. Itu Menakem Ali itu sampai saya bosan tantang dia. Betul-betul saya bosan tantang dia. Ngakunya akademisi, bahkan dosen di Universitas Airlangga. Sampai saya bosan tantang dia. Kemana mereka? Kenapa mereka ngumpet? Kenapa mereka tidak berani untuk menerima tantangan saya untuk berdebat? Karena apa? Karena kalian itu hanya mau berdebat tentang kekristenan. Kalau tentang Yesus kalian mau, tentang Alkitab kalian mau, tentang Tritunggal kalian mau, tentang Paulus kalian mau. Tapi kalau tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Quran, tentang Islam, kalian itu menjadi seperti kodok yang perutnya itu gendut, melompat-lompat di padang pasir yang gersang di Saudi Arabia. Itulah kepecundangan kalian. Jadi jangan sok jago. Jangan sok jago dengan orang-orang Kristen, apalagi dengan Verbum Veritatis. Karena dunia masa-masa indah, masa bulan madu kalian yang dulu kalian hanya boleh ngoceh, kalian yang boleh ngoceh, kalian yang boleh nyerah, itu sudah lewat. Ini zaman teknologi, Pak. Ini zaman internet, Pak. Itu tadi teman-teman prolog ya, pendahuluan, pembukaan, muqaddimah dari si Daging Adas ya. Konyol sekali, lucu sekali begitu loh. Jadi sebagai seorang teolog, sebagai seorang dosen yang mengaku sebagai pengajar, tetapi saat ada orang yang menanyakan sesuatu, dimulai dari si Mongol, kemudian ditambah oleh para netizen yang sedang ingin mendengarkan jawaban dari dia, tetapi pembukaannya aja udah, apa ya, kalau aku lihat ya, pembukaannya ini konyol sekali ya, konyol sekali. Dan ini menggambarkan ya bahwa Daging Adas itu sekali lagi yang mengaku sebagai seorang teolog, seorang dosen, tapi dari kata-katanya yang dia susun, dari redaksi pembukaan dia itu menggambarkan bahwa yang bersangkutan ini tidak punya attitude sebagai seorang pengajar atau teolog. Kemudian juga tidak punya kestabilan emosi ya, mudah sekali marah, mudah sekali emosi dengan kata-katanya yang mengatakan para penanya itu bigodes, silahkan aktifkan otak, binatang, keledai, apalagi ya tadi kodok dan lain sebagainya. Ini ironis ya, ironis. Seorang teolog, seorang pengajar, seorang filosof tidak seperti itu. Harusnya dia senang kalau publik itu punya daya kritis, punya nalar kritis, itu harusnya senang. Kemudian yang menurutku sebuah kedunguan ya, dia mengatakan, ngapain bikin repot orang Kristen? Wong kamu yang nanya, Mongol yang nanya, harusnya Mongol itu yang punya beban pembuktian. Ini kalau menurutku ini memang orang dungu ya, dungu orang ini, tidak memahami sesuatu mengenai beban pembuktian. Ketika Mongol itu menanyakan tentang di mana Yesus selama 14 tahun ya, atau 18 tahun lah. Ketika dia bertanya seperti itu, kalau memang Daging Adas itu merasa bahwa tidak ada cerita-cerita yang hilang, tidak ada istilahnya dia itu Jesus lost, yes, missing, yes begitu. Kalau dia mengklaim tidak ada yang hilang dari cerita Yesus, itu beban pembuktian ada pada dirinya. Kalau kita belajar ilmu hukum ya, itu ada asas actori incomplete probatio.
Siapa yang mengklaim memiliki sesuatu, maka dia yang harus membuktikan. Jadi kalau memang Deki Ngades merasa bahwa di Bible atau di ajaran dia tidak ada yang hilang, artinya dia punya data mengenai Yesus, dia yang punya beban untuk membuktikan. Sekali lagi, actori incomplete probatio, siapa yang mendalilkan memiliki sesuatu, maka dia yang punya beban membuktikannya. Kalau Mongol kan hanya bertanya. Dari ini aja udah kelihatan ya. Dia ngomong logical fallacy, ngomong soal propaganda dan lain sebagainya, sementara dia memahami pembuktian aja dia tidak bisa. Dari area literasi dunia Yunani Romawi pertama, kemudian dari area arkeologi dan sosioekonomi pada abad pertama, dan dari area tradisi dan kebudayaan Yahudi. 3 area itu akan menjadi area pembuktian saya bahwa para penulis kitab Injil tidak menganggap itu sebagai the lost years, tidak menganggap itu sebagai the missing years. Dan ini sekaligus peringatan bagi para apologet Kristen, jangan memakan umpan itu. Jadi kalau orang bilang ada the missing years, ada the lost years, lalu kamu, ya ada the missing years, ya kalau begitu bagaimana kita? No, para penulis Injil tidak menganggap itu the missing years. Hanya orang yang tidak belajar, bahkan saudara hanya tidak perlu S2, S3 untuk menjelaskan itu. Karena dia pelajaran di S1, pelajaran hermeneutik, pelajaran tafsir, kemudian teologi, latar belakang perjanjian baru, dunia perjanjian, itu semua sudah cukup informasinya untuk ngasih tahu saudara, itu bukan missing years, itu bukan lost informasi. Mereka tidak jelas Yesus ngapain, kemudian Yesus meninggalkan Nazaret dan pergi kemana-mana, kemudian mendadak 30 tahun dia balik lagi ke Palestina untuk menjalankan misi. Itu kan spekulasi kritik, tapi bukan you dapatkan dari Injil-Injil kanonik. Jadi kalau kamu bikin spekulasi, silakan buktikan. Jangan kamu yang bertelur, kemudian orang yang kamu suruh bikin telur dadar, ya. Oke, mari kita mulai. Waktu kamu baca kitab-kitab Injil, kamu harus bertanya, ini literatur jenis apa? Ini literatur apa? Nah, itu pertanyaan tentang genre, ya. Saudara-saudara, jenis literatur menentukan informasi apa yang dia kasih, termasuk menentukan cara apa dia menyajikan informasi itu, dan membentuk harapan apa yang saudara ingin dapatkan dari literatur yang bersangkutan. Misalnya, contoh sederhana, kalau saudara baca buku pelajaran biologi, apa yang saudara ngarap dapat dari buku pelajaran biologi? Ya, informasi-informasi terkait dengan area biologi. Kalau saudara baca buku pelajaran sejarah Indonesia misalnya, apa yang saudara harapkan dapat dari buku pelajaran sejarah? Oh, terjadi sejak perjuangan sebelum, pada masa kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Saudara baca buku daftar belanja, apa yang saudara harapkan dapat di situ? Oh, nama-nama barang, berikut dengan speknya, berikut harganya, kemudian cara membelinya. Kalau saudara beli online, bagaimana cara pengiriman? Jadi jenis literatur menentukan informasi apa yang dia sajikan, cara menyajikannya apa, dan harapan apa yang saudara ingin dapatkan dari literatur itu. Saudara tidak bisa baca buku puisi seperti saudara baca buku sejarah kemerdekaan RI. Saudara tidak bisa baca buku sejarah kemerdekaan RI seperti saudara baca buku filsafat. Saudara tidak bisa baca buku filsafat seperti saudara baca buku daftar harga barang. Karena apa? Karena genre-nya beda, tipe literaturnya beda, jenis tulisannya beda. Itu pelajaran basic dalam hal membaca loh. Saudara yang belajar hermeneutik 1 di S1 di sekolah teologi, saudara sudah diajari itu. Nah, maka sekarang pertanyaannya, kitab-kitab Injil ini jenis tulisan itu apa? Genre-nya itu apa? Sastranya itu apa? Karena hanya dengan mengajukan pertanyaan itu, kamu bisa tahu, oke, kalau saya sudah tahu jenis literaturnya, tipe sastranya, genre-nya, maka saya harus berharap apa, dapat apa dari literatur-literatur ini. Sehingga saya tidak membawa harapan saya
kemudian saya paksakan untuk dia harus ngasih tahu saya itu. No, kitab-kitab Injil tidak punya fungsi untuk mempuaskan harapan saudara. Mereka punya agenda, mereka punya tujuan, dan untuk melayani agenda dan tujuan para penulis itu, mereka menggunakan genre tertentu, menggunakan tipe sastra tertentu. Nah, for the sake of time, demi keringkasan, seringkas saja, 10 tahun terakhir ini, terdapat semacam konsensus di kalangan para ahli kitab-kitab Injil, bahwa jenis tulisan dari kitab-kitab Injil kanonik itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu mirip, koheren dengan apa yang disebut dengan Greco-Roman biografi Yunani Romawi. Karena apa? Karena kalau saudara cek sebelum Yesus, orang-orang Yahudi itu tidak tulis biografi. Ya, orang-orang Yahudi tidak tulis biografi. Nah, baru saudara dapat biografi dari seorang Yahudi, Flavius Josephus. Dia tulis autobiografinya sendiri. The Life of Flavius Josephus, ya. Itu bahkan saudara bisa baca gratis di internet. Tapi itu era setelah Yesus. Sebelum Yesus itu tidak ada bukti mengenai biografi dari kalangan orang Yahudi. Dan kita tidak tahu kenapa. Nah, di sisi lain di dunia Yunani Romawi, Greco-Roman, itu kita punya bukti. Dan bahkan masih ada sampai dengan sekarang naskah-naskah itu. Tulisan biografi yang kita bisa cek paralel demi paralelnya antara strategi, kerangka, kemudian distribusi penggunaan verbalnya, penggunaan kosakata termasuk susunannya, flow of thought-nya, itu kita bisa bandingkan dengan penulisan biografi Yunani Romawi pada abad pertama. Itu sudah menjadi semacam konsensus di kalangan para ahli perjanjian baru masa kini. Tapi dengan satu catatan, penulis kitab-kitab Injil atau 4 Injil kanonik itu bukan sekadar biografi, tapi mereka punya perspektif teologis tertentu. Mereka punya penekanan tertentu, tujuan teologis tertentu. Dan untuk melayani tujuan, gunakan genre biografi. Itulah sebabnya kalau saudara baca misalnya Profesor Craig Blomberg. Itu tadi teman-teman lanjutan jawaban dari si Daging Adas ya. Jadi yang ditanya apa, jawabannya apa, itu nggak nyambung gitu loh. Daging Adas banyak menjawab soal tipe penulisan ya, tipe penulisan era dahulu, sastra dahulu di zaman Romawi, Yunani, tipologinya seperti apa, jenis literasinya seperti apa. Kemudian dia mengatakan ya, menurut perspektif para penulis Injil, penulisan data-data 14 tahun atau 18 tahun Yesus yang tidak tercatat di Alkitab itu bukan dianggap missing yes, bukan dianggap sesuatu yang hilang ya. Jadi kalau aku lihat si Daging Adas ini gagal memahami pertanyaannya si Mongol ya. Sebenarnya bukan kenapa tidak ada data-data itu dalam Bible, bukan soal jenis penulisan yang pada akhirnya dia mengatakan itu jenis theological biografi ya, theological biografi yang ada nuansa teologinya. Bukan itu pertanyaan mendasarnya sebenarnya. Pertanyaan mendasarnya, kalau memang Yesus itu Sang Firman, tentu kan apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan itu menjadi bagian yang sangat penting bagi pembentukan ajaran agama. Ini Sang Firman loh. Nabi Muhammad saja, beliau seorang rasul, seorang utusan itu, perbuatan ya atau perkataan beliau, kaulan au fi'lan, perkataan atau perbuatan beliau itu menjadi pedoman bagi para pengikutnya setelah Al-Quran. Makanya itu dibukukan dalam hadis ya. Jadi apa yang beliau ucapkan, tindakan yang beliau lakukan,
pasca beliau diangkat menjadi rasul itu menjadi sesuatu yang sangat penting begitu untuk dicatat, karena itu menjadi pelajaran hidup. Apalagi ini Yesus yang Dekingadas yakini sebagai Tuhan. Bukan soal tipe penulisannya. Di Bible memang disingkat 12 sampai 30 tahun itu jadi tukang kayu, kemudian ada yang mengatakan pendidikan dan lain sebagainya. Tapi bukan itu pertanyaan mendasarnya. Sekali lagi bukan itu. Pertanyaan mendasarnya itu, mana produktivitas firman selama 14 tahun atau 18 tahun. Itu kalau orang cerdas melihat sesuatu yang tersembunyi dari sebuah pertanyaan. Kalau memang Yesus itu sang firman, apakah tidak ada firman yang terucap mulai dari umur 12 tahun sampai 30 tahun? Apakah tidak ada perbuatan-perbuatan Yesus yang bernilai pedoman teologis bagi umat Kristen? Sebenarnya pertanyaan mendasarnya itu bukan mengapa tidak ditulis, mengapa disingkat, bukan itu. Kecuali kalau Dekingadas dan kawan-kawannya meyakini bahwa Yesus itu hanya seorang utusan, hanya seorang rasul, maka sangat logik jika yang dituliskan itu adalah sesuatu pasca dia diangkat menjadi seorang rabi saat dia memulai pelayanannya. Jadi sekali lagi menurutku Dekingadas banyak berretorika ya soal tipologi penulisan biografi di zaman Romawi, Yunani dan lain sebagainya. Dan kesimpulanku bahwa sebenarnya Dekingadas tidak mampu menjawab. Ini mirip dengan istilah ILK ya, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Jadi sekali lagi apa yang dia sampaikan itu banyak soal penilaian kepada penanya. Dia tidak menjawab substansi, dan apa yang dia lakukan itu sebenarnya bukan jawaban. Sekali lagi ini mirip dengan ILK, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.